saya akan ceritakan kronologisnya. Kira-kira bulan September, ya, beberapa tahun yang lalu, tahun 18, saya sedang makan siang di salah satu restoran di Pizza Martano. Ya, halo, Pak Denny, cukup jelas? Jelas, Ben. Jelas. Oke. Jadi waktu itu saya sedang makan siang bersama cucu saya dan anak dan menantu di daerah Kuningan waktu itu, ya, habis makan siang. Saya mau ke toilet, tiba-tiba apa yang terjadi? Begitu bangun dari duduk, saya nggak bisa jalan. Saya terkejut, padahal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, saya nggak bisa jalan sampai saya berjalan terseok-seok sampai ke toilet, ya kan? Nah, begitu ini langsung, waduh, tapi puji Tuhan masih bisa bawa mobil pulangnya. Ya. Sampai di rumah, saya berusaha untuk tentunya sambil berdoa, dan segala minyak-minyakan itu yang panas-panas itu oleskan, ya. Jadi besoknya pagi-pagi, ya, saya ke rumah sakit di MMC, ya, saya bertemu dengan satu dokter, yaitu dokter ortopedi, ya. Saya bertemu dengan beliau, langsung dokter bilang, Bapak divonis stadium 3 secara manusia, ya. Waktu itu saya terkejut, stadium 3. Kenapa, Pak? Jadi lutut Bapak itu sudah keropos, terutama bantalannya sudah habis, gitu ya. Nah, kemudian, waduh, Dok, gimana solusinya? Nggak ada solusi, harus dioperasi. Ya, terus saya bilang sama dokter, nggak ada solusi lain, Dok. Nggak ada, harus dioperasi dan harus ganti bantalan. Ya, bantalan di antara tempurungnya itu kan ada bantalan. Nah, itu harus diganti. Saya tanya sama dokter, biayanya kira-kira berapa, Pak? Dokter, biayanya kira-kira 200 apa? 200 juta. Puji Tuhan. Ya, saya bilang sama istri saya, sama anak-anak saya, waduh, ini langsung alasan anak saya, udah Pak, operasi aja. Saya bilang, enggak. Saya bersandar kepada Tuhan. Ya, saya tidak mau operasi. Akhirnya, saya minta sama dok, solusinya. Saya minta obat nyeri aja. Dikasih obat. Ya, dikasih obat. Saya waktu itu dikasih obat cuma 2 macam. Ya, obat nyeri namanya Caltroven, ya, yang 50 mg, dan Osteoforte yang 6 kaplet itu. 2 obat itu saya minum. Ya. Minum, di obat dikasih minum hanya untuk 2 minggu. 2 minggu saya minum, puji Tuhan mulai ringan, tetapi sehabis dari rumah sakit, saya cari alternatif lain, saya ke terapi, di terapi taxing, ya, terapi listrik, saya coba di terapi, dan puji Tuhan setelah terapi agak ringan, ya, 2 minggu berjalan, ya, sudah bisa jalan, tapi masih agak nyeri, ya. Habis obat selama 2 minggu, ya, apa yang terjadi? Saya jadi dokter sendiri, ya. Ya, di sini ada Dokter Haryadi. Kalau kita habis obat, nggak datang kembali ke dokter, tapi ke dokter mahal. Saya jadi dokter sendiri. Saya beli obat ke apotek, obat yang sama. Itu berjalan, saudara, sampai 3 bulan saya berjalan minum obat yang sama. Dan setelah 3 bulan minum obatnya, apa yang terjadi? Ya, suatu hari saya pulang dari gereja, yang hari itu, ya, kemudian saya angkat aqua, botol aqua, satu dus, hampir jatuh waktu itu, nggak bisa. Ternyata apa, saudara? Saya nggak tahu apa yang terjadi waktu itu. Pokoknya lemes. Kemudian ini besoknya pagi-pagi, ya, hari Seninnya, ya, saya coba check up ke mitra, dan dokter katakan harus opname. Loh, kenapa, Dok? Begitu dilihat hasil check up, AB saya tinggal 4, saudara.
ya. AB saya tinggal 4, semuanya bintang semuanya, puji Tuhan. Kalau bintang dapat bintang kelas sih, puji Tuhan ya. Ini bintang semuanya, pokoknya bintang ya. Artinya saya berpikir, waduh, harus di opname waktu itu di Mitra, saya berhitung dulu 1 hari berapa duit, kemudian kalau katakan kalau 5 hari aja udah berapa puluh juta. Saya berpikir, tuh, akhirnya saya bilang, Tuhan, ada cara lain. Akhirnya saya dapat hikmat karena saya pegang BPJS waktu itu, ya, saya punya kartu BPJS. Saya kontak ke rumah sakit di Royal Progress di Sunter. Saya bilang sama rumah sakit itu, saya dalam keadaan darurat, ya, habis saya 4, bisa saya masuk di masuk di opname. Oh, Bapak langsung aja datang sini. Sore itu ambil datang ke sana, dan puji Tuhan malamnya langsung di opname di Royal Progress. Dan apa yang terjadi, saudara, selama 5 hari saya di opname di situ, kemudian transfusi darah sebanyak 5 kantung darah waktu itu, karena HB benar-benar drop, sudah sampai 4. Dan puji Tuhan HB 4, Tuhan terus berikan kekuatan, masih bisa bawa mobil, ya, dan itu luar biasa. Nah, saya kira-kira 5 hari dari rumah sakit, dan setelah sembuh, habis saya mulai perlahan mulai naik, ya. Waktu itu sekitar 9, sekian, ya. Akhirnya dokter bilang, ya udah boleh pulang, puji Tuhan, kita pulang. Ya, saya pikir, wah, udah sembuh ya, udah ini. Dan kira-kira berjalan bulan demi bulan, ya, sampai kira-kira ada hampir 8 bulan kemudian. Apa yang terjadi, saudara? Itulah kadang-kadang kita nggak pakai hikmat, ya. Waktu itu saya karena makan siang, dilihat makanannya enak, jadi makan bebek ayam betutu, ya, masakan Bali. Itu ayam betutu rasanya asam dan pedas. Dari situ langsung malamnya, ya, lambung saya mulai muter gitu, akhirnya drop lagi. Aduh, puji Tuhan. Begitu ini saya kembali ke rumah sakit bilang harus diopname lagi. Puji Tuhan, ya, saya diopname kira-kira berapa hari, 4 hari juga, dan saya dapat transfusi darah lagi, 4 kantung darah lagi waktu itu. Saya bersyukur pada Tuhan. Itu kalau tadi peringatan pertama, ya, ini sekarang peringatan kedua, ya. Jadi yang saya bagikan di sini kadang-kadang kita lupa, ya, umur kita sudah usia, ya, kita lupa dengan makanan yang kita santap, ya. Dan hari itu, ya, karena pengaruh daripada asam dan pedas, akhirnya lambung saya mengalami kerusakan, dan langsung diendoskopi. Diendoskopi ternyata benar lambungnya ada luka-luka. Dari situlah makanya kita kembali drop lagi, Pak. Ya, saya bersyukur pada Tuhan. Jadi Tuhan begitu baik. Tuhan masih terus berikan kesempatan untuk kita boleh boleh melayani di dalam Tuhan. Bukan hanya di situ saja, saudara. Ya, selesai dari situ, ya, kira-kira bulan Desember kalau salah. Ya, selesai dari itu udah keadaan sehat, udah fit. Tiba-tiba, ya, saudara, apa yang terjadi? Ini sebenarnya kesaksian ini saya rangkum, ya, 3 peringatan Tuhan dalam hidup saya, ya, saya bagikan bagi saudara. Nah, kira-kira bulan Maret saya lockdown. Sebelum adanya pandemi, sebelum ada lockdown, saya sudah lockdown dulu. Kenapa? Saya terjatuh dari ketinggian
ketinggian 3 meter, saudara. Ya, dari ketinggian 3 meter, saudara bisa bayangkan berat badan saya 80 kilo waktu itu, ya. Kemudian terjatuh, jatuhnya miring, ya, jatuh kemudian langsung sampai ke bawah, dan puji Tuhan, orang bilang biar jatuh masih puji Tuhan, ya, masih untung. Karena apa? Tangan saya sempat sendi yang ini sampai sekarang masih bengkok, tidak bisa ini, sempat patah. Kemudian rusuk saya ada patah 2, ya, tulang pinggul, ya, itu juga ada retak, ya. Selangkangan kita selama hampir 2 minggu itu susah digerakkan, ya, tak bisa. Waduh, waktu itu saudara, kalau mengalami hal demikian sakitnya luar biasa, ya. Begitu jatuh, tadi angkat sama 5 orang nggak kuat ngangkat karena apa? Berat, ya. Tapi bersyukur kepada Tuhan, lewat peristiwa itu, ya, kita kembali introspeksi. Kenapa? Umur sudah 60 lebih, ya, makanya bagi yang sudah usia, apalagi yang gemuk, jangan coba-coba untuk naik ke genteng, ya. Nah, itu yang terjadi dalam hidup. Mungkin waktu itu kurang hikmat. Karena apa? Waktu itu pas musim hujan, kemudian talang semuanya bocor, dari tukang nggak ada, akhirnya saya buka naik sendiri, benerin talang sudah baik, ya. Setelah makan siang saya coba naik lagi. Nah, waktu naik lagi itulah saya terjatuh, ya. Jadi itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya bersyukur kepada Tuhan, hari ini saya dalam keadaan sehat, baik, ya. Dan saya akan bagikan di sini, ya. Kenapa saya ceritakan ini, supaya kita yang umur ini lebih berhati-hati, baik dalam makanan, baik dalam minum obat, ataupun setiap gerak kita, ya. Saya katakan bahwa sehat itu mahal, ya. Kenapa? Ya. Jadi dari 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan bahwa latihan badan ini terbatas gunanya, supaya ibadah itu berguna dalam segala hal, ya. Jadi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, ya, sampai hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan memberikan itu peringatan yang 3 dan Tuhan berikan saya. Tuhan, saya bersyukur untuk itu. Saya percaya Tuhan mampukan kami terus, kami boleh menjadi berkat. Jadi lewat kesaksian ini saya mengajak saudara, mari, ya, kita umur makin lanjut, kita berhati-hati, baik dalam makanan, baik di dalam kerja. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Sampai hari ini kami ada dan kami dalam keadaan sehat walafiat. Puji Tuhan. Itu kesaksian kami. Puji Tuhan.